Halo AOG, Shalom. Selamat datang di ibadah online AOG GMS Semarang. Terus berapi-api dalam beribadah, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah kita, welcome home. Selamat bergabung dalam keluarga besar GMS Semarang. Supaya kita tetap terhubung, subscribe akun YouTube kita GMS Jawa Tengah DIY dan follow Instagram kita @GMS_Semarang. Buat teman-teman yang memiliki pergumulan dan perlu untuk kami doakan atau belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WA 08222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan loh. Buat teman-teman yang mau memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, bisa melakukannya melalui transfer ke bank di nomor rekening yang tertera di layar. Atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang teman-teman miliki masing-masing. Dan bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, bisa memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan menambahkan nominal Rp1 pada jumlah yang Anda berikan. Sebelum memulai ibadah ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur setiap saat, setiap waktu Engkau setia kepada kami. Ajar kami setia Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat dimanapun kami berada. Melalui ibadah ini, kami akan semakin dikuatkan, kami akan menjadi terang dan garam dunia kemanapun Engkau mengutus kami. Segarkan kami dengan firman-Mu dan kami siap beribadah bersama-sama. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah AOG, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua.
ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Kau maha tahu, kau maha tahu. Hapus segala dosa dan masa laluku. Bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap
Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau temani aku, sebab Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang Bapa, di dalam-Mu sebab Kau yang pegang setia kehidupan kami, Kau pulihkan setiap hati, Kau sembuhkan yang terluka. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Halo Army of God, apa kabar? Saya berharap kalian baik-baik saja, sehat dan dalam keadaan yang terus mengasihi Tuhan. Dan kalau kuliah atau sekolah tetap rajin ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Win Your Battle. Nah, setiap kita itu punya yang namanya pertandingan. Mau gak mau nih, kita semua termasuk saya itu punya pertandingan yang harus kita jalani dan yang harus kita menangkan.
Oleh sebab itu kita nggak bisa lari, mundur atau pura-pura, apalagi pura-pura nggak tahu, nggak bisa. Semua orang kita punya pertandingan. Namanya adalah pertandingan iman. Oleh sebab itu kita harus menjalaninya dan yang paling penting, ayo menangkan pertandingan ini. Amin. Oke, kita buka sama-sama di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah dari sini dikatakan pertama, hai kamu orang yang tidak setia. Dalam pertandingan iman kita, ada satu hal yang harus kita menangkan adalah kesetiaan kita kepada Allah. Karena kenapa? Kalau kita ini tidak setia, dengan cara apa? Dengan cara memilih menjadi sahabat, bukan sahabatnya Allah, bukan sahabat Tuhan, tapi sahabatnya dunia, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Oleh sebab itu yang pertama, bagaimana cara kita memenangkan pertandingan ini? Yaitu yang pertama, setia kepada Allah. Nah orang-orang yang tidak setia kepada Allah itu ciri-cirinya apa sih? Begini, orang-orang yang tidak setia kepada Allah itu lebih memilih memberikan hatinya, memberikan perasaannya, memberikan keinginannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Orang-orang yang tidak setia itu begini, orang-orang yang lebih memilih daripada mengikut Tuhan, dia merasa aduh gak mau, gak enak, dia merasa seperti itu. Dan kemudian dia lebih memilih meninggalkan mengikut Tuhan dan mengikut dunia. Dunia di sini bukan berarti bumi yang tempat kita tinggali, maksudnya pohon, rumah, bukan itunya. Tapi dunia di sini maksudnya adalah ada keinginan yang dunia. Apa itu? Keinginan dunia itu adalah keinginan yang menginginkan sesuatu yang jahat. Kalau tadi Cik Anita bilang ya, Kak Anita bilang dunia, Cik Anita bilang begitu, berarti maksudnya adalah ini bicara soal mengingini sesuatu yang jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Nah seringkali kita berpikir begini, ikut Tuhan itu pasti gak bahagia. Ikut Tuhan itu pasti selalu menderita dan gak enak. Jangan salah. Ketika ikut Tuhan bukan berarti kita gak bisa bahagia loh. Tapi saya jelaskan dulu definisi atau arti bahagia menurut Tuhan sama menurut dunia itu beda. Kalau menurut dunia yang penting pokoknya bahagia itu semua keinginan, semua hal itu semuanya baik atau terpenuhi semuanya. Itu definisi arti bahagia menurut dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan ya bisa jadi kita tercukupkan. Tercukupkan itu bagaimana? Makan bisa, kalian sekolah bisa, kuliah bisa, kerja bisa, menikah bisa. Tapi loh, mau tidak mau kita semua itu ada yang namanya tantangan. Di sini ada yang kalau tantangan ketemu dengan teman-teman semua, tantangannya lari? Gak ada kan? Gak ada kan? Semua pasti menghadapinya. Oleh sebab itu, meskipun ada tantangan, ada proses, semua orang mengawali, bukan berarti kalau ikut Tuhan itu ya otomatis kita gak ngalamin itu semua, bukan. Tapi kita aman karena kita bersama dengan siapa? Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, kita bisa kok setia dengan Tuhan. Tapi kita juga merasa bahagia, aman, damai, tenang. Sekalipun ada mungkin kita ada proses, tantangan, ya hambatan, gak mudah membuat kita gak enak menderita. Tapi kita bisa aman, tenang ketika kita setia dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Oke, saya lihat semangat Anda loh. Teman-teman luar biasa, oke? Nah orang-orang yang hatinya itu tadi tidak setia kepada Tuhan, hatinya itu terikat. Hatinya itu istilahnya itu terpatri, terikat, diikatkan kepada dunia.
Sehingga dia menempatkan hatinya itu pengen bahagia menurut dunia. Ya, keinginan-keinginan dunia, serupa dengan dunia, bersedia melakukan apa saja sekalipun itu jahat, sekalipun itu dosa. Karena dia nggak mau kehilangan persahabatan dengan dunia ini. Karena berpikir pokoknya ini enak saja. Saya mau seperti ini. Tapi kalau kita membangun hidup yang seperti itu, kita sedang membangun hidup kita itu, teman-teman semua, ya, kita ini sedang membangun pemberontakan kepada Tuhan. Kita sedang membangun pengkhianatan kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita menjadikan diri kita bukan lagi anaknya Tuhan, hambanya Tuhan, sahabatnya Allah, tapi kita menjadikan diri kita jauh dan menjadi musuh Allah. Itu mengerikan sekali loh, kondisi seperti itu gak enak sebenarnya. Tapi ternyata ada banyak dari kita tidak sadar atau mungkin sadar dan lebih memilih itu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk jangan salah pilih. Tetap pilih setia kepada Allah sekalipun gak mudah. Orang-orang yang seperti itu lebih memilih daripada membuat Tuhan tersenyum. Dia lebih memilih untuk teman-temannya yang suka dosa atau dunia yang suka dosa ini tersenyum. Ya, kemudian dia lebih memilih menunjukkan bahwa dalam tindakan perkataannya dia mau semaunya sendiri, tidak mau sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, hal itu, ya, semua hal itu menjadikan munculnya cinta atau mengasihi atau lebih memilih kepada dunia dibandingkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau tanya begini, apa enaknya sih menjadikan hidup kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal supaya kita selamat dekat lagi sama Allah. Tapi kalau sampai sudah selamat terus kemudian kita memilih kembali lagi untuk menjadi sahabat dengan tadi dunia, dengan keinginannya yang dosa atau berbuat jahat. Dan posisi kita dari teman sahabatnya Allah, jadi anaknya Allah, lebih memilih jadi musuhnya Allah. Saya mau tanya, bisa damai enggak hidup kita? Bisa ada sukacita yang sejati enggak? Dan saya mau tanya, siapakah yang bisa atau berhasil melawan Allah? Saya mau tanya. Jawabannya adalah tidak ada. Suatu saat semuanya akan tunduk dan kalah di hadapan Allah. Dan nanti pada masa akhir nanti semuanya akan, kalau orang itu menjadi musuh Allah, semua musuh Allah itu akan dihukum oleh Allah. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Oleh sebab itu teman-teman, ayo renungkan, pikirkan baik-baik pilihanmu. Mau setia kepada Tuhan atau setia kepada dunia atau setia kepada iblis. Dunia ini itu keinginannya tadi, keinginan dari dunia ini itu adalah mendatangkan sesuatu yang jahat. Membuat kita itu iri hati, membuat kita itu ingin sesuatu, padahal ingat ini. Ketika kita sudah diselamatkan, roh Tuhan Allah, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan Alkitab tulis, jangan kamu menyangka, ayat kelima ya. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah, Yakobus 4 ayat 5. Di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Oleh sebab itu yang kedua, tadi yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menang dalam pertandingan ini, yaitu kita harus memilih setia kepada Allah. Yang kedua adalah pilihlah Allah beserta dengan kehendaknya. Kehendaknya, pilih, kalau kita memilih dia berarti kita juga memilih kehendaknya. Karena kenapa? Karena begini, hati kita manusia ketika kita semua jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa, mau tidak mau yang muncul dalam hati ini orang-orang yang belum bertobat loh ya, itu selalu cenderung ingin melakukan kejahatan semata-mata. Di Kejadian 6 ayat 5 katakan seperti itu. Sehingga
dalam pikirannya, mimpinya, khayalannya, perkataannya, itu inginnya. Inginnya apa? Ingin melakukan yang sesuai dengan keinginannya sendiri, yang membawa kepada hal yang buruk, yang jahat, yang dosa, yang suka dengan yang namanya kemegahan, kesenangan, suka bertengkar, gak mau diproses, gak mau dibentuk, gak mau ditegur, pengennya senang sendiri. Nah itu namanya persahabatan dengan dunia. Nah padahal yang namanya persahabatan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada namanya kesatuan jiwa. Jadi gak bisa kita bilang begini, aku punya teman ini loh, punya sahabat ini loh, tapi kita gak deket, enggak loh. Yang namanya sahabat itu pasti lebih dekat dari teman, betul atau betul? Siapa yang di sini punya sahabat? Lambaikan tanganmu, ya. Saya melihat dengan iman di sini ya, teman-teman semua di sini yang mengangkat tangan punya sahabat. Bukankah kalau teman-teman ini punya sahabat berarti lebih dekat dari teman kan? Sahabat itu tempat kita ini pengen curhat. Ya, pernah lagi ini senang sama seseorang cerita ke sahabat. Ulangannya nilainya jelek cerita ke sahabat. Nilainya bagus cerita ke sahabat. Betul? Kantongnya lagi kering ya, dompetnya lagi isi kosong cerita ke sahabat. Kenapa? Karena ada kedekatan. Oleh sebab itu, kalau kita memilih dunia dengan kehendaknya, ada kesatuan jiwa dengan dunia dan kehendaknya di situ. Karena ada kedekatan dan apa? Hidup yang dibangun terus-menerus. Oleh sebab itu, Tuhan bilang, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghindar. Jangan diterjang, jangan berusaha kuat, jangan. Kita harus hidup berbeda. Kita harus ini tadi meninggalkan cara yang hidup yang ini loh. Yang bersahabat dengan dunia tadi. Kita harus hidup dengan cara yang berbeda. Nilai-nilai kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu harus lebih mulia. Kalau yang sini tambah bobrok, tambah rusak, tambah jahat, tambah jatuh dan sebagainya. Justru kalau kita sudah kenal Tuhan di sini, kita harusnya ambil yang dari Tuhan itu apa yang baik, yang suci, yang kudus, yang berkenan, nilai-nilai yang mulia. Yang tidak dimiliki oleh nilai-nilai dunia. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan di hidup kita. Tuhan di hidup kita itu mengajarkan hal-hal dengan nilai-nilai, dengan kehendaknya. Itu yang baik bagi kita. Kalau teman-teman bingung milihnya atau merasa berat antara memilih Tuhan atau memilih dunia, saya mau beritahu ini. Tak kasih tahu ya. Ceklah hatinya Tuhan sama hatinya bapa dari dusta, mendusta yaitu iblis. Ceklah hatinya Tuhan, apa keinginannya Tuhan buat saya dan kalian semua. Ceklah apa inginnya Tuhan, kenapa dia mau mati di kayu salib, kenapa dia mau mengorbankan dirinya. Karena coba ceklah motivasinya Tuhan. Itu ingin kita bahagia, ingin kita penuh dengan damai, ingin kita menerima berkat-berkatnya. Yang berkatnya itu komplit, bukan hanya materi saja. Materi itu cuma salah satunya. Tapi dia ingin kita berkatnya itu apa? Dia tinggal dalam kita, disertai Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Lah yang motivasi satunya ini, yang bapak si jahat ini, dia ingin mencuri, membunuh dan membinasakanmu dan saya. Lah oleh sebab itu, pilihlah kehendak Tuhan, karena dalam kehendak Tuhan itu ada motivasi Tuhan yang baik. Karena selalu begini, kenapa kita harus pilih? Karena selalu keinginan dunia itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Beda, gak pernah sama. Dunia mengajarkan kita kalau ingin kaya pelit atau kikir. Tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk kita bermurah hati, teman-teman semua.
Dunia mengajarkan kita untuk hidup bagi diri sendiri, menimbun bagi diri sendiri, egois menuruti kita sendiri, gak peduli dengan orang lain. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk kita memberi, untuk kita apalagi kita berguna bagi orang lain, menghibur orang lain, menolong orang lain, memberkati hidup jadi berkat bagi orang lain. Anugerah Tuhan itu bertentangan dengan keinginan dunia. Kehendak Allah itu bertentangan dengan keinginan kehendak dunia. Oleh sebab itu kita tidak bisa berdiri di atas dua-duanya. Kita harus memilih salah satu. Karena Allah membawa kita ke arah yang berbeda dengan dunia membawa kita ke arah yang berbeda. Tidak bisa kita berdiri dalam dua perahu. Karena kenapa? Kalau kita berdiri bersahabat dengan dunia, dengan keinginannya yang jahat terus membawa kita kepada dosa dan jahat, itu akan membuat kualitas hidup kita, itu akan membuat kehidupan kita tambah lama tambah rusak dan menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita lebih memilih Tuhan dan kehendaknya, itu akan membawa kita teman-teman semua, engkau tambah dekat sama Tuhan. Anugerah Tuhan itu membuat kita ini tambah diperbaharui. Dulu teman-teman bisa hancur, dulu bisa rusak, dulu bisa jauh dari Tuhan. Tapi sekarang menjadi apa? Menjadi orang yang baik, lebih baik. Menjadi orang yang menjadi lebih berkat. Karena semakin lama tambah semakin mirip atau serupa dengan siapa? Dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kalian tidak nonton sendiri, kasih tahu temanmu. Jangan nyerah. Pilih Tuhan dan pilih kehendaknya. Amin. Berikutnya yang ketiga adalah rendah hati. Gak gampang loh, betul? Gak mudah rendah hati itu, gak gampang, saya ngerti. Karena keinginan kita tuh pengen membanggakan diri sendiri, betul? Pengen menunjukkan prestasi kita, pengen orang memuji kita. Tetapi ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama, yuk. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini ditulis Allah menentang orang yang congkak. Jadi justru ketika kita ini berusaha tinggi hati, congkak atau sombong, justru disitulah kita ini sedang menentang Allah. Kita sedang memberontak kepada Allah. Kenapa? Orang sombong gini, itu begini. Lebih tidak peduli dengan kehendak Allah. Pengennya menentang semua keinginan Allah. Pengennya pokoknya untuk diri sendiri. Buat dia yang benar adalah dirinya, bukan kebenaran Tuhan. Buat dia yang benar adalah keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Dia mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan bahwa dia bisa independen atau mandiri. Atau dia bisa memelihara diri sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu menolak pertolongan Tuhan. Menolak percaya kepada Tuhan. Menolak mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Allah menentang, Allah melawan mereka. Oleh sebab itu jaga hati kita. Kalau mulai sombong, kalau mulai congkak, suka menolak, kalau baca Alkitab, ya langsung bilang gini, gak mau aku mau hidup, aku sendiri aja. Gak mau dengar tentang apa yang Tuhan katakan, gak mau. Kalau ditegur orang tua, gak mau Pokoknya semua tentang diri sendiri. Kalau guru berkata apa juga gak mau padahal itu baik, tetap kita menolak. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Kenapa? Merasa benar, merasa semua bisa, merasa tidak butuh Tuhan. Nah, itu bahaya. Tetapi dikatakan begini, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan minder ya. Rendah hati itu kita mengerti kita ini membutuhkan Tuhan. Rendah hati itu adalah kita mengerti kita membutuhkan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kenapa? Ya, anugerah Tuhan itu mengangkat kita. Yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya adalah musuh karena dosa, tapi kita diangkat jadi anak. Anugerah, kalau kita ini rendah hati,
maka anugerah yang lain itu mengikuti kita loh. Karena kenapa? Karena Allah mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, jaga hati kita yuk. Supaya kita terus belajar rendah hati. Kadang gagal, tos, sama. Sama, gak ada yang kebal di sini. Tapi kita mau bersama-sama terus dalam kehidupan kita, terus berjuang untuk memenangkan pertandingan ini. Yang semangat yang mau katakan yes. Wah, semuanya semangat ya. Dengan iman ini ya, saya melihat teman-teman semua semangat-semangat. Yang keempat, yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kenapa jadi satu? Ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita ini mau nurut sama Allah, saat itu juga kita sedang melawan iblis. Jadi otomatis ketika kita ini nurut hidup takut akan Allah, di bawah otoritasnya Allah, nurut sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita sedang melawan iblis. Itu otomatis. Ayat 7 kita baca sama-sama. Yakobus pasal keempat ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan ye. Oke. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi di tengah ya dunia ini tadi muncul iri hati, sombong, congkak, hidup bagi diri sendiri, melakukan yang jahat, terus jatuh bangun dalam dosa. Kita berpikir untuk apa? Kita berpikir untuk ayo. Semua hal itu akan mencelakai kita. Ketika kita memilih kita mau tunduk sama siapa? Tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman tadi. Coba cek motivasinya tadi dan apa akibatnya. Kalau terus menerus kita tunduk kepada iblis, kepada si jahat, kita tunduk melakukan hal yang buruk. Kerugian yang kita dapat bukan hanya di sini tapi juga di kekekalan. Tapi kalau kita ini tunduk kepada Tuhan, ada prosesnya, ya, nggak selalu mulus memang, nggak selalu mudah memang. Tapi ingat hal itu membawa kita kepada kemenangan. Nah karena tunduk ini adalah kunci untuk kita melawan iblis, maka saya mau beritahu, di area ini iblis akan berusaha dengan gigih dan mati-matian, dengan sungguh-sungguh berusaha menarikmu dan saya untuk kita tidak melakukan hal ini. Karena dia tahu ketika kita tunduk kepada Allah, kita sedang melawan dia, berusaha mengalahkan dia, maka dia berusaha menghalangi kita melakukan hal ini. Dia berusaha dengan bujukannya, ya, dengan iming-imingnya, dengan kegigihannya, supaya kita tidak melakukannya. Dengan cara apa? Dia berkata seperti ini mungkin, gak enak lo ikut Tuhan, temenmu yang lain nyantai, kamu ke gereja. Yang lain hidupnya mereka senang-senang, kamu berdoa. Ngapain begitu? Tapi yang perlu kita lakukan, sekalipun ada bujukan, ada godaan, rayuan, tipuan yang berusaha menyeretmu untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah biarkan iblis dengan promosi dan apalagi bonus, ngasih apa, cashback, ngasih ekstra apa, hadiah dan sebagainya untuk berusaha berhasil membujukmu. Ayo lawan dia, maka ia lari daripadamu. Lawannya dengan cara apa? Lawannya bukan berarti kita bawa senjata secara jasmani, bukan. Tapi lawannya dengan cara tunduk kepada Allah. Itu seperti ketika kita tunduk kepada Allah, kita itu sedang pakai perlengkapan senjata Allah. Ketika kita ini memilih ikut Tuhan, kita itu sedang pakai semua perlengkapan senjata Allah untuk lawan dia. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita tunduk kepada Allah? Caranya begini. Yang pertama, mendekatlah kepada Allah.
kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada Allah kalau kita tidak pernah berusaha mendekat kepada Allah. Saat teduhmu gimana? Jam doamu gimana? Baca Alkitabmu gimana? Karena hati yang kita yang dulu yang bebal, hati kita yang pengennya memberontak kepada Tuhan karena kita sudah jatuh dalam dosa, itu harus ditundukkan dengan cara apa? Dengan cara dekat lagi kepada Tuhan. Bangun saat teduhmu. Sekalipun sekarang pandemi, justru seharusnya saat ini, saat-saat seperti ini, kita seharusnya semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mendekat kepada Tuhan itu adalah hal yang terus kita bangun. Gampang enggak kira-kira? Kadang di sini ada yang masih di luar kota bukan? Makanya lihat ibadah online seperti ini. Ya, harus konsentrasi bukan? Ada godaan yang lain kan? Tapi kita tetap harus berusaha membangunnya. Mungkin di kota, di tempat-tempat teman-teman berada sekarang ini, CG-nya harus online-nya. CG-nya berpusat di Semarang misalnya begitu. Di kotamu belum ada. Tapi engkau harus gigih menguatkan hatimu untuk terus apa? Tetap terus setia. Bangun kerajinanmu untuk CG, untuk ibadah sekalipun online karena masih pandemi begini, ya. Untuk saat teduh setiap hari, untuk apalagi baca Alkitab setiap hari. Itu perlu dan wajib kita lakukan. Supaya kenapa? Menjaga hati kita terus dekat sama Tuhan. Oke? Kenapa? Karena Tuhan ada besertamu. Sekalipun hari ini kita jauh begini, tidak secara langsung lihat saya mungkin, ini pendetanya khotbah begini, tapi jangan salah, Tuhan bersama denganmu. Amin. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana cara tunduk kepada Allah ini. Yaitu tahirkanlah tanganmu atau bersihkan tanganmu. Maksudnya bukan cuci tangan ya. Cuci tangan itu wajib di masa sekarang ini ya. Sangat wajib. Saya mau tanya hari ini, ada yang cuci tangan setiap hari lebih dari 3 kali? Saya mungkin ya. Lebih dari 5 kali saya gitu ya. Karena ini harus menjadi habit kita di masa pandemi ini. Tapi tahirkan atau bersihkan tanganmu, ini ngomong soal apa sih? Ini bicara soal menjaga perbuatan kita. Menjaga apa yang kita lakukan. Karena orang yang tunduk kepada Allah itu juga menjaga hidupnya, menjaga perbuatannya, menjaga perkataannya. Di 1 Timotius 2 ayat 8 Paulus itu membicara soal gini, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tangan yang bersih dari darah, suap dan segala tindak yang tidak adil atau kejam. Bersih dari segala kecemaran dosa. Jadi gak bisa kita bilang gini, saya mau tunduk sama Tuhan. Tapi kehidupan kita sehari-hari, kita masih menjadi hambanya dosa. Maksudnya hamba dosa ini gini, terus memilih dosa tapi gak mau memilih Tuhan. Itu sama saja, bohong ya. Sama saja cuma perkataan saja. Bagaimana tangan kita bisa tahir? Yang pertama kita harus punya iman dulu. Iman percaya bahwa Tuhan mengampuni. Dan kemudian kita ini bekerja sama dengan Tuhan. Untuk kita terus menjaga kehidupan kita. Kita hidup dalam apa? Kita hidup dalam pembaharuan. Tahu pembaharuan enggak? Pembaharuan itu begini loh. Kita ini hari ini ya itu lebih baik memang dari hari kemarin. Tapi besoknya lagi kita lebih baik daripada kemarin. Besoknya lagi kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Jadi tambah hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang lebih baik menurut Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi gak hanya dalam kelihatan di gereja doanya sungguh-sungguh begitu. Loh, bukan berarti di gereja tidak doa sungguh-sungguh, ya harus dong. Masa di gereja doa buka mata lihat kanan kiri, nah itu tidak sungguh-sungguh kan? Tidak konsentrasi nanti ya. Di gereja iya doa sungguh-sungguh. Nyanyi, memuji Tuhan meskipun sekarang pakai masker ya kalau ibadah onsite. Tapi bukan berarti hanya di situ saja. Sekalipun di rumah gak ada yang melihat,
Sekalipun di rumah tidak ada yang menonton, tidak ada yang mengawasi. Justru disitulah kita juga harus sungguh-sungguh. Baiknya bukan hanya ya supaya dilihat orang. Tapi baik juga sekalipun ya justru kepada orang yang terdekat. Kita harus menunjukkan perbuatan yang baik. Yang mau katakan yes. Kemudian yang ketiga, orang yang tunduk kepada Allah itu adalah hati orangnya itu tidak mendua. Maksudnya sedikit-sedikit, ya aku mau ikut Tuhan. Tapi besok aku mau jadi menyesal. Aku enggak mau ikut Tuhan, aku mau ikut temanku aja. Gitu. Besoknya lagi, aku memilih Tuhan. Tapi besoknya lagi, aku ikut temanku lagi. Temanku mau buat itu. Nah, orang seperti itu adalah orang yang mendua hati, pelin-pelan. Saya mengerti, ya kita ini berjuang bersama-sama kok ya. Sekali lagi, kita di posisi yang sama, sedang berjuang. Sedang bertanding untuk menang sampai akhir. Ada kalanya kita ini pengen tergoda ikut yang sana, ya, ikut keinginan kita sendiri, ikut dosa dan sebagainya. Tapi ayo terus berjuang untuk kita tidak berpaling lagi. Balik lagi, kembali kepada dosa lagi, manusia kita yang lama. Karena kenapa? Karena begini, hati kita ini juga tempat di mana kita harus mengalahkan semua keinginan-keinginan, keraguan dan sebagainya. Ayo miliki hati yang tulus yuk kepada Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita ini ikut Tuhan itu bukan hanya karena apanya saja. Tapi karena kita ini ikut Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Ya betul, Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Tuhan tuh lebih dulu sayang sama saya dan teman-teman semuanya. Aduh, apa sih yang dia sudah berikan? Dia sudah berikan semuanya. Tapi teman-teman semua, ya, Tuhan itu begitu sangat sayang sama kita. Nah sekarang gilirannya kita yang sangat sayang sama Tuhan. Berjuang untuk itu. Berusaha setiap hari untuk menyenangkan Tuhan daripada mengingini apa yang dunia tawarkan. Ada namanya lawan dari ketulusan. Namanya adalah kemunafikan. Hari ini di depan teman-teman yang lain, teman-teman gereja kelihatan baik gitu misalnya. Terus besoknya ketemu teman-teman yang lain, lakukan hal yang buruk, lakukan hal yang jahat. Ikut dosa sama yang mereka lakukan. Nah hal seperti itu ingat ini. Sekalipun temanmu yang gereja tidak menontonmu, tidak melihatmu, tidak menyaksikan apa yang kau lakukan dosamu. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang ada di mana saja. Bahkan di tempat yang tersembunyi. Bahkan dia tahu hari ini posisi hati kita di mana. Hati kita masih setia enggak? Atau hati kita sudah mendua enggak? Saya mau tanya di sini. Ada yang pengen diduakan? Enggak mau kan? Kalau kita inginnya itu dikasih dengan sungguh-sungguh kan? Nah juga, kasih kita kepada Tuhan juga begitu juga. Bukan kasih yang mendua, tapi kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah bertobat. Bertobat ini adalah hal yang penting. Bertobat itu tidak hanya sekali, bukan berarti begini ya. Hari ini berdosa gitu ya, berencana, ini maksudnya berencana melakukan dosa, terus gak apa-apa, besok kan aku bisa minta ampun sama Tuhan. Besok lagi dosa lagi, besok aku lah, pikiran yang seperti itu ya enggak boleh. Bertobat itu maksudnya begini loh, kita menyadari dalam kehidupan kita ini butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Sehingga kita ini kalau misalnya kita ini jatuh, berdosa atau kita ini melakukan kesalahan, kita ini meratapi dengan sungguh-sungguh. Kalau zaman dulu ya, ini zaman perjanjian lama, kalau ada orang yang berdosa, menunjukkan cara pertobatannya, dia itu berpuasa, berlutut di hadapan Tuhan, taruh abu di atas kepalanya. Maksudnya apa? Tanda meratap, menyesal. Meratap itu menyesal, meratapi itu bersedih.
Kenapa aku berbuat dosa? Kenapa aku kok mengecewakan Tuhan? Kenapa aku meninggalkan Tuhan? Nah itu, bertobat itu seperti itu. Jangan cuma gini, bertobat itu jangan cuma sorry, aku tidak akan ngulangi lagi. Tapi di hati tidak meratapi, maksudnya tidak menyesal. Tidak bersungguh-sungguh untuk aduh kenapa aku kok lakukan itu ya. Aduh kenapa aku gagal ya. Tuhan aku mau balik lagi, aku mau sungguh-sungguh lagi. Nah orang-orang seperti itu menunjukkan bahwa mereka itu menyesal. Menyesal kalau gagal. Menyesal kalau jatuh. Dan ingin kembali menyenangkan hati Tuhan. Nah itulah yang namanya bertobat. Tapi kalau cuma ya aduh aku gagal, aku tidak mau dihukum. Sorry ya Tuhan, aku tidak melakukannya lagi. Tapi besok melakukannya lagi. Oh sorry, aku tidak mau dihukum. Bukan hanya seperti itu. Tapi dari hati yang meratapi, hati yang gelo, tahu gelo? Ini bahasa Jawa ya munculnya. Dari hati yang sedih gitu. Nyesel gitu, kenapa aku mengulangi ini lagi. Itu hati yang seperti itu hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu adalah hati yang Tuhan cari dalam hal pertobatan. Lebih baik ya, kalau misalnya di sini ada dunia menawarkan, sekarang kita pesta pora, maksudnya bukan berarti pesta pora kita tidak boleh datang ke pesta ulang tahun, pesta pernikahan, bukan loh ya. Pesta pora musik kita senang-senang, hidup sesuai dengan keinginan kita. Tertawa, bersuka cita dengan semua hal, pokoknya kita senang, puas dan sebagainya. Tapi ingat, nanti dalam kekekalan orang-orang yang seperti itu akan meratap, nangis, menyesal selama-lamanya. Nah daripada kita pilih yang ini, ya bersenang-senang terus untuk keinginannya, terus dalam dosa untuk kepuasannya selama berapa puluh tahun mungkin, karena teman-teman kan masih pada muda kan ya, semua masih muda kan di sini ya. Terus kemudian yang di sini kemudian meratap, menangis, menyesal selama-lamanya, itu rugi loh. Lebih baik sekarang ya. Bukan berarti Tuhan tuh menderita terus, enggak loh. Dalam menderita pun Paulus saja bilang dia bisa bahagia loh. Karena ada sukacita Tuhan yang tak terlampaui dari yang dunia pikirkan. Tapi kalau hari ini teman-teman berjuang dan engkau mau terus setia di proses, sekalipun gak mudah mungkin. Seperti seolah-olah tadi saya ceritakan tadi, engkau meratap seperti di proses ini gak enak, engkau harus berbalik lagi kepada Tuhan. Tapi ingat, damai sukacita itu tak tergantikan di sini. Penyertaan Tuhan dan kasih Allah itu juga tak tergantikan di sini. Di hidup kita sekarang ini. Dan bahkan sukacita itu akan terus ada, kedamaian itu. Dan Allah pribadinya sendiri yang menyertai kita di bumi ini. Teman-teman semua, engkau tidak sendiri di saat ini, di bumi ini. Bahkan di masa pandemi ini engkau juga tidak sendiri. Tapi pribadi yang sama yang setia itu juga akan menyertai kita selama-lamanya. Kita pilihlah itu oleh sebab itu. Ayo terus, jangan kalau engkau gagal, jangan menyerah. Hiduplah dalam pertobatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan, ayo hidup benar di hadapan Tuhan. Saya tahu proses, tapi pilihlah itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita tunduk di hadapan Allah, yaitu tadi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah itu apa? Ketika egomu, keinginanmu berusaha muncul daripada dan itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Contoh nih, ya, pengennya ndak ibadah aja, pengennya nonton, tidur dan sebagainya. Atau main saja, pokoknya ndak mau ibadah. Justru saat seperti itu, ayo rendahkanlah dirimu. Taruh egomu. Tunduk kepada Tuhan, aku mau belajar nurut, saya mau belajar setia, saya mau belajar taat. Saya mau belajar menyenangkan Tuhan. Kalau ketika engkau teman-teman terus menerus melakukannya, merendahkan dirimu, belajar taat, itu adalah wujud dari kerendahan hati kita. Taat itu wujud dari ketundukan kita di hadapan Tuhan.
Taat itu wujud dari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, kata taat memang bukan kata yang maksudnya seperti seolah-olah menyenangkan, apalagi menyenangkan bagi kita, bukan. Tapi memang kalau kita mau berhasil memenangkan pertandingan ini, ayo rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Taat toh, nurut toh sama Tuhan. Karena kenapa? Lihat motivasinya. Lihat kerinduan Allah, kenapa dia menyuruh kita taat dan nurut. Karena dia mengasihi kita. Karena ada hal yang terbaik yang dia sediakan. Dan untuk hidup yang seperti itu, iblis berusaha menghalangi kita. Dia berusaha segigi-giginya, sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya untuk menghalangi kita tunduk kepada Tuhan. Justru itulah namanya pertandingan kita. Justru disitulah yang namanya peperangan kita. Peperangan atau pertandingan yang harus kita menangkan. Menangkan dengan cara kita tunduk kepada Allah. Amin. Kita sama-sama berdoa dan kita mau nyanyikan lagu ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kalau kami rindu memenangkan pertandingan ini, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami rindu berespon. Kami rindu setiap kami untuk belajar taat, belajar tunduk, belajar setia kepadamu. Belajar mengasihi-Mu, mengikut-Mu sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kita ulangi lagu ini dari awal.
Ketika hari ini engkau sedang berjuang, engkau merasa Tuhan aku tidak sanggup, tidak mampu, kadang aku kalah. Ayo terus hari ini berkata kepada Tuhan, aku mau memilih-Mu ya Tuhan. Aku mau lebih memilih untuk mengasihi-Mu, tunduk kepadamu, setia kepadamu. Sekalipun tidak mudah, sekalipun proses, tapi aku bersedia untuk memilih-Mu. Apalagi di tengah masa pandemi ini, Tuhan aku percaya Engkau menyertai dan mengasihiku. Lihat motivasinya, dia mengasihi-Mu lebih daripada siapapun di dunia ini. Mari taruh tangan kananmu di dadamu seperti ini. Mari ingat kembali, karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia menolong kita, dia membantu kita, dia menyelamatkan kita. Itu bukti kasih yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hari ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman, bagi teman-teman hari ini yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ikuti doa saya. Taruh tangan kananmu di dada seperti ini. Ini kesempatan yang berharga untuk teman-teman bisa kenal Tuhan, untuk bisa dekat dengan Tuhan. Mari ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku ya Tuhan. Aku orang berdosa. Aku membutuhkan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengasihi aku. Engkau memberikan yang terbaik bagiku. Mulai hari ini aku adalah anak-Mu. Aku menerima keselamatan yang daripada-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja di hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bagi Anda yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, klik link di atas ini supaya kita bisa memfollow up teman-teman semua. Sebelum saya doa penutup, mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Taruh sekali lagi tanganmu di dada ini sebagai tanda ucapan syukur kita. Dia mengasihi kita. Thank you Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat kedua tangan dimanapun engkau berada teman-teman. Terima kasih buat ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa dan hari ini kami siap menerima berkat. Terimalah berkat yang dari Allah. Karya keselamatannya, karya penebusannya, kesetiaannya,
penyertaannya yang tidak putus-putusnya, yang dia tidak tidak pernah menyerah menyertaimu, mengasihimu, menuntunmu, supaya teman-teman semua dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you.